didukung oleh Baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asem. Teh lemon madu segernya kelewatan. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan layanan mobil klinik hewan keliling untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan layanan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah hewan sekaligus mempertahankan status ibu kota sebagai daerah bebas rabies. Berikut segmen Ayo Cari Tahu, cek kesehatan Anabul di mobil klinik. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang publik terpadu ramah anak Mustika Kramat Jati, Jakarta Timur. Tahukah Anda, sekarang Jakarta memiliki mobil klinik hewan keliling yang siap mendatangi beberapa wilayah di Jakarta. Layanan ini hadir untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk akses layanan kesehatan hewan tersayang nih pemirsa. Di dalamnya ada berbagai layanan yang menunjang dari mulai pemeriksaan awal hingga penanganan awal hewan. Lalu ada apa saja sih di dalamnya? Ada layanan dan fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Ayo cari tahu. Pemirsa, saat ini saya akan mengajak berbincang Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Dr. Hasudungan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Andita. Bapak, saya mau tanya nih tentang lebih banyak tentang mobil klinik hewan keliling ini. Bapak, sebenarnya latar belakangnya apa sih sampai Pemprov mengadakan dan menghadirkan mobil ini? Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang sebenarnya. Yang pertama itu bahwa populasi hewan hewan domestik yang di Jakarta, yang hewan peliharaan itu kurang lebih ada 130.000 ekor. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu semakin hari animonya untuk melihara hewan itu semakin tinggi. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2007 tentang pedoman pelayanan kesehatan hewan, itu disebutkan bahwa di setiap 2 kecamatan harus ada puskeswan. Sementara kondisi existing sekarang, puskeswan yang ada di Jakarta baru 2. Kita ketahui bersama bahwa di Jakarta ada 44 kecamatan. Berarti kita masih kekurangan, masih banyak yang harus kita kejar untuk memenuhi sesuai dengan aturan Permentan tadi. Bapak, kalau untuk sekarang mobil klinik hewan ini bisa layanan apa saja sih Pak? Fasilitasnya tuh ada apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Jadi fasilitas pelayanannya itu sama dengan klinik hewan pada umumnya, cuman ini lebih bersifat mobile. Yang pertama itu adalah pemeriksaan umum, kemudian pemeriksaan darah, USG, kemudian juga operasi minor, kemudian juga ada sterilisasi, kemudian vaksin lengkap, dan segala fasilitas yang mungkin bisa kita samakan dengan fasilitas di puskeswan. Oke, nah ini kan saya lihat ada total 5 armada ya Pak. Nah nanti ini pembagiannya seperti apa Pak? Layanannya itu bisa ditemukan bersama masyarakat di mana? Jadi ini ada 5 unit nanti akan kita sebar di masing-masing wilayah kota administrasi. Jadi masing-masing lokasi itu kita sebelumnya sudah melaksanakan kajian dulu Mbak. Kira-kira di lokasi-lokasi mana penduduknya yang banyak memelihara hewan. Kemudian juga di mana lokasi yang kira-kira hasil vaksinasinya itu paling banyak. Kemudian juga lokasi yang paling memungkinkan untuk mobil ini bisa beroperasi. Nah, sekarang kita sudah ada lokasi-lokasi yang kita kategorikan 3, yang prioritas, sangat prioritas, dan cukup prioritas. Jadi yang tempatkan layanan ini adalah di lokasi-lokasi yang sangat prioritas, dan kami harapkan dengan adanya penentuan lokasi yang tepat tersebut banyak pasien yang akan berkunjung, kemudian pelayanan juga bisa menjangkau kebutuhan masyarakat langsung. Jadi kita sistemnya jemput bola juga. Nah ini untuk hewan-hewan yang bisa dibawa ke mobil klinik hewan ini apa saja Pak? Apakah hanya hewan peliharaan saja atau hewan ternak pun bisa? Ya, jadi memang di Jakarta juga masih banyak seperti di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba seperti itu. Itu juga bisa kita layanin. Tetapi memang prioritas kita adalah pet animals seperti anjing, kucing, kemudian juga unggas bisa juga, kemudian burung-burung segala macam juga bisa kita layani. Bahkan sampai primata, misalnya ada iguana, misalnya ular, itu bisa kita ini kan. Bapak, berarti untuk biaya tarifnya sendiri untuk menggunakan fasilitas mobil klinik hewan ini berapa Bapak?
Ya, jadi memang untuk tarifnya itu kita sesuaikan dengan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang layanan retribusi, yaitu yang dikelola oleh Badan Layanan Unit Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKPKP. Jadi itu tarifnya sebenarnya jauh lebih murah apabila masyarakat berobat di klinik-klinik swasta. Berarti ini disesuaikan ya Pak dengan keluhan dan layanan apa saja yang dipakai ya. Nah Bapak, nanti kalau misalnya masyarakat sudah mau datang nih ke mobil klinik hewan ini, informasinya bisa diakses lewat apa Bapak untuk lokasi-lokasinya? Jadi nanti masyarakat bisa mengakses informasi tersebut di masing-masing media sosial. Yang pertama Sudin KPKP 5 wilayah. Kemudian juga nanti DKPKP, Instagram DKPKP. Dan kami akan mempublish, akan memposting jadwal selama 1 minggu. 1 minggu nanti mereka di mana aja beroperasi. Mulai dari jam 8:30 pagi sampai dengan 2:30 sore. Itu untuk hari Sabtu, itu kita setengah hari. Nah Bapak, jadi nanti kalau masyarakat sudah dapat informasinya, sudah datang ke lokasinya, mekanismenya seperti apa Bapak untuk pendaftarannya? Ya, nanti kita juga kan di masing-masing unit ini ada dokter hewan, kemudian juga ada paramedik dan administrasinya. Kemudian nanti mereka akan mendaftar langsung di meja pendaftaran, kemudian nanti akan masuk ke mobil pemeriksaan, nanti dokternya akan memeriksa, kemudian misalnya nanti disesuaikan dengan tindakannya, apabila memang harus periksa darah, nanti kita langsung periksa darah di situ, atau mungkin USG juga seperti itu. Kemudian apabila operasi nanti dilaksanakan, ini khusus untuk operasi yang minor, operasi kecil. Tetapi apabila memang kasusnya cukup berat dan memerlukan rujukan, kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan yang pertama rumah-rumah sakit hewan di seluruh Jakarta. Nanti mereka akan menerima rujukan pasien kita. Kemudian juga kita memiliki namanya Puskeswan Ragunan, di mana Puskeswan Ragunan itu ke depannya juga akan kita transformasi menjadi rumah sakit hewan milik pemerintah Jakarta. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, ada pesan atau imbauan nggak untuk masyarakat yang mau menggunakan fasilitas ini ke depannya? Ya, jadi masyarakat Jakarta nanti bisa menikmati layanan pemerintah Jakarta. Kita akan memakai sistem jemput bola. Jadi kalian atau pemilik pet lovers bisa langsung datang ke lokasi-lokasi. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke dokter hewan praktik atau kemanapun. Kita langsung mendatangi ke titik terdekat masyarakat Jakarta yang memelihara hewan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta menjadi kota yang ramah terhadap hewan. Menurutnya, keberadaan mobil klinik hewan keliling menjadi modal sosial yang penting untuk mempertahankan status Jakarta sebagai kota bebas rabies. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap unit mobil tadi akan beroperasi di 1 kota madya yang ada paramedis, ada dokter hewan, dan ditangani secara profesional. Saudara-saudara sekalian, Jakarta ini sebagai kota yang bebas rabies, tentunya harus kita dukung, kita tetap maintain, kita rawat. Maka aktivitas mobil klinik hewan ini, saya yakin ini merupakan modal sosial yang luar biasa bagi Jakarta untuk mempertahankan sebagai bebas rabies dan sekaligus menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan ibu kota negara. Dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh mobil klinik hewan keliling ini menjadi salah satu upaya untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hewan peliharaan kesayangan kita semua. Dan ini juga merupakan bentuk harapan untuk masyarakat dapat meningkatkan lagi kesadarannya bahwa kesehatan hewan itu juga sama pentingnya. Sampai jumpa di Ayo Cari Tahu selanjutnya dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.